Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu-ibu KPM Desa Pagaran Malaka, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Di sini perlu saya sampaikan, Ibu, pada pertemuan kita pada sebelum ini kita mengadakan suatu kesepakatan bahwa kita itu apabila nanti saya Ibu mengatakan uang tidak cukup, jawaban ibu-ibu ya diatur dong, gitu kan Bu? Iya, oke. Masih diingat Bu? Masih, oke. Saya ulangi. Uang tidak cukup, ya diatur dong. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua Ibu. Oke, di sini perlu saya ingatkan juga kepada ibu-ibu KPM. Di sini saya, walaupun berada di depan ibu-ibu semua, saya tekankan, saya bukanlah seorang guru ataupun mau menggurui daripada ibu-ibu yang sudah berpengalaman dari saya, iya kan Bu? Namun, pada kesempatan ini, ada kalanya kita semua di ruangan yang kita cintai ini berbagi ilmu, sama-sama memberikan sama-sama bertukar pikiran. Bisa kan Bu? Nanti ada masalah si ibu ini bisa memberikan masukan si ibu ini, ada masukan dari ibu sana mungkin diterima ibu ini, iya kan Bu? Iya, oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Kelompok kita yang telah begitu semangat memberitahukan ataupun menginformasikan kepada anggota-anggota KPM kita untuk mengadakan pertemuan P2K2 di pagi hari ini, iya kan Bu? Iya, tepuk salut dulu kita buat Ibu Ketua. 1, 2, 3, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, Ibu. Kalau sudah seperti itu, saya tanya dulu Bu. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Kabar baik. Oke. Alhamdulillah kita semua di sini masih diberikan oleh Allah untuk kabar baik pada hari ini. Selanjutnya masuklah kita kepada topik yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Tapi sebelumnya kita sudah membahas mengelola keuangan keluarga. Iya Bu, iya. Sekarang modul kita apa Bu? Rupanya masih ingat lagi Bu? Iya, bagus. Pengelolaan keuangan, perencanaan usaha. Iya, satu lagi siapa bisa? Apa judul modul kita ini? Modul kita adalah pengelolaan keuangan dan apa Bu? Iya, dan perencanaan usaha. Pengelolaan keluarga dan perencanaan usaha. Oke, pada modul ini, sesi sebelum ini, kita membahas tentang pengelolaan keuangan keluarga. Iya kan Bu? Iya, pengelolaan keuangan keluarga ini ada hal-hal yang penting yang harus kita ingat. Iya kan Bu? Iya, apa itu Ibu? Yang pertama itu mengetahui jumlah pendapatan dan pengeluaran. Iya, ya harus kita tahu dulu berapa jumlah pendapatan, berapa jumlah pengeluaran kita. Yang kedua apa Ibu? Iya, menyusun anggaran. Bagus buat Ibu Santi. Yang selanjutnya Ibu, apa lagi Bu? Iya, mengendalikan anggaran. Mengendalikan anggaran ini Ibu sangatlah penting
ataupun yang tiga kita sebutkan tadi adalah hal-hal yang penting dalam mengelola keuangan keluarga. Oke. Oke. Oke, bisa Bu? Bisa Ibu? Bisa. Oke. Sekarang saya kasih dulu satu yel-yel. Tapi yel-yel itu sudah kita kesepakati sebelumnya. Saya tes dulu. Uang tidak cukup? Ya, diatur dong. Sekali lagi, uang tidak cukup? Ya, diatur dong. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, di sini untuk itu pada kesempatan ini modul pengelolaan keuangan dan perencanaan keluarga ini masuk kita kepada sesi 6, yaitu cermat meminjam dan menabung. Cermat meminjam dan menabung. Ibu-ibu, kata cermat, kata meminjam ataupun menabung mungkin tidak lain lagi di pikiran kita kan Bu? Iya, apa itu Ibu meminjam? Apa itu Ibu menabung? Iya, Ibu Santi. Iya, meminjam adalah suatu hal yang harus dikembalikan. Iya, bisa. Ibu yang lain dulu mana? Ibu Rodia. Ibu Rodia, iya. Meminjam itu, meminjam apa Bu? Oke, bisa. Meminjam itu sesuatu hal-hal yang berkenan punya orang yang kita miliki itu harus dikembalikan kembali pada waktunya. Iya, bagus. Tepuk tangan kita semua. Oke. Ibu-ibu, masuk kita kepada materi kita. Cermat meminjam dan menabung. Menabung juga adalah mempunyai tujuan untuk kelangsungan hidup kita kepada sesuatu hal yang akan datang. Iya, bagus. Jadi Bu, di sini untuk merepresikan pikiran kita, saya ambil suatu permainan. Ada nanti kelipatan 5, berhitung saya buat lingkaran semua, kita buat nanti lingkaran semua, berhitung setiap angka 5, kelipatan 5 itu artinya jawabannya si kambing. Oke, artinya misalkan 1, 2, 3, 4, yang 5 berarti si kambing, gitu sebutnya ya. Oke, 1, 2, 3, ya, 1, 2, 3, 4, si kambing, ya, 6, 7, 8, 9, si kambing, ya, 11, 12, 13, 14, si kambing, 15, 16, 17, 18, si kambing. Berarti ada 5 tempat. 4 orang. Oke. Jadi, halo Ibu. Uang tidak cukup? Ya diatur dong. Uang tidak cukup? Ya diatur dong. Oke. Jadi Bu, di sini kita harus membahas daripada cermat menabung dalam cermat meminjam dan menabung. Langkah yang pertama harus kita lakukan adalah merencanakan utang dengan hati-hati. Apabila ada istilah meminjamkan Bu, itu ada istilah berutang, berarti Bu, utang harus dibayar Ibu. Berarti merencanakan utang dengan hati-hati itu adalah langkah yang pertama kita lakukan adalah sebelum meminjam, kita pikirkan untuk apa kita meminjam. Untuk apa kita meminjam? Oke Ibu-ibu, sekarang mohon dibuka modul kita pada halaman 38. Ada ini bukan? Sebelum meminjam. Iya kan Bu? Ini sebelum meminjam, apa saja yang harus kita lakukan? Ataupun apa saja yang akan pikirkan? Yang pertama, untuk apakah kita meminjam? Sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan atau untuk kegiatan produktif. Kalau kita ingin meminjam Ibu, kalau hanya untuk keinginan saja, seperti yang kita bahas sebelumnya, keinginan itu adalah suatu hal yang bisa ditunda lagi tanpa mempunyai efek samping. Tetapi kalau dia kebutuhan, apabila tidak kita penuhi, akan menghambat ataupun mempunyai efek untuk kelangsungan hidup kita. Ya kan Bu? Iya. Berarti ini untuk apa kita meminjam? Sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan saja, bukan keinginan ataupun kegiatan produktif lain.
Nah, yang kedua, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu sebelum ibu-ibu melakukan ataupun berhutang. Jangan lakukan ibu kalau masih ada aset ataupun tabungan kita sebelumnya. Ya bu, bisa ibu, bisa. Ya harus. Yang selanjutnya ini ada lagi. Berapa besar kita perlu meminjam? Sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Itulah bu, kita sesuaikan dulu pendapatan dan pengeluaran. Apabila kita seperti pepatah mengatakan besar pasak daripada tiang, itu akan membahayakan kita. Apabila lebih besar daripada pengeluaran dan pendapatan, maka semakin besarlah utang kita yang semakin hari semakin meningkat. Yang selanjutnya di sini juga, bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita. Iya, sesuaikan ya bu, harus disesuaikan ibu. Kalau tidak disesuaikan, jangan terburu nafsu karena ada pinjaman yang lain, karena keinginan kita, tidaklah bagus ibu. Iya. Selanjutnya, kemanakah kita dapat meminjam? Bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada. Carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Iya, ada itu biasanya ibu, kalau meminjam itu kan ada pengembalian, sebaiknya mungkin ada entah apalah, pokoknya melebihkan daripada itu yang kita pinjam. Carikanlah ibu di mana biaya pengembalian yang paling kecil ya bu. Ya bu, halo ibu. Halo ibu, iya, di sini ada flip chart. Mohon kita lihat. Nah, mohon kita pelajari nanti ya bu ini. Iya bu, oke. Jadi ibu, pada kesempatan ini ada yang bisa saya ataupun ada pertanyaan ibu? Tidak bu. Kalau tidak ada, saya yang bertanya ibu. Iya, oke, nggak apa-apa. Sekilas mengulas. Pada pertemuan sebelumnya dengan pertemuan ini, saya akan memberikan pertanyaan kepada ibu-ibu sekalian. Kalau yang mau menjawab boleh. Ibu, keinginan itu kan ada yang keinginan, ada yang kebutuhan. Yang manakah contoh daripada kebutuhan itu? Iya, beras ataupun makanan pokok itu adalah suatu hal yang kebutuhan, bukan keinginan. Iya kan bu? Iya. Tetapi kalau misalnya saya sebutkan itu rokok, apakah itu termasuk kebutuhan atau keinginan? Iya, keinginan. Bagus sekali ibu. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu yang sudah menjawab pertanyaan kita pada kali ini. Oleh karena itu ibu, bagaimana ibu? Bisa ibu dipahami? Iya. Sekarang kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Pada pertemuan selanjutnya kita di rumah siapa ibu? Ibu Santi. Iya. Pertemuan selanjutnya kita sepakat ya bu. Kita sepakat di rumah Ibu Santi dan akan membahas pada sesi 3, yaitu memulai usaha. Ya bu, bisa bu? Memulai usaha ini bisa kita bahas di sebelum pertemuan kita nanti biar sama-sama memberikan informasi kita ya bu, memberikan solusi nanti apabila ada masalah di dalam mengelola usaha. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, cukup sampai di sini pertemuan kita. Kurang dan janggalnya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada ibu-ibu KPM Desa Pagarang Manakan, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.